Oleh gak bangunnya benar berarti gak boleh lah. Nah, sebelum memulai pelajaran, Pak Adi mau tanya, yang hari ini gak masuk siapa? Juga sama? Juga kemana? Sakit. Nopal? Sakit juga? Gak tahu. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Tuhan. Oke, sekarang sebelum mulai pelajaran kita ajak nyanyi dulu biar semangat. Harus semangat. Berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri. Mungkin kalian sudah tahu lagunya. Tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang manis, siap berputar, tangan diputar, tangan digulung. 1, 2, 3, 4, siap berdoa. 1, 2, 3. Gimana? 1 jari kanan, 1 jari kiri, 2 jari dua, 2 jengkatan, 2 jari kanan, 2 jari kiri, 2 jari empat, 2 kamera, 3 jari kanan, 3 jari kiri, 2 jari, 2 menara, 4 jari kanan, 4 jari kiri, 2 jari 82 telinga, 5 jari kanan, 5 jari kiri, 2 jari siap berdoa. Bisa? Bisa. Kita ulangi lagi sekali lagi berkompak. Semua mulai berdiri lagi kayak tadi. Harus kompak dan semangat, ya. 1, 2, 3. Ayo di rumah. Tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang manis, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar.
Kita sekarang akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sekarang Pak Guru tanya, siapa di sini yang suka baca buku cerita? Buku cerita apa saja? Harry Potter berapa lagi? Si Kancil, ada yang bukan Kancil? Ya. Buku cerita apa yang pernah kalian baca? Apa itu? Paling mudah apa itu? Warna-warna dunia itu. Oh, kejutan manis. Kira-kira setelah kalian baca buku cerita, kira-kira kalian bisa menceritakan nggak apa yang telah kalian baca? Bisa. Karena di cerita itu ada yang namanya tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh adalah orang. Orang yang main dalam cerita. Kalian pernah lihat film Filipin? Nah, Filipin itu orangnya siapa saja orang lain? Dari orang-orang itu, maka pemimpin dan yang lain itu namanya adalah tokoh. Jadi tokoh adalah siapa tokoh itu? Orang yang bermain pada cerita. Kemudian di cerita juga ada tempat. Kira-kira di ini desa namanya apa desanya? Kampung Durian Kumpul. Berarti dalam cerita itu pasti ada tokoh dan pasti ada tempat durian. Ya, ada tempat ya. Pasti ada tokoh dan ada tempatnya. Dan ada juga ada peristiwanya. Sekarang tak cerita nih. Cerita ini tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu adalah anak yang suka durhaka kepada orang tuanya. Jadi Malin Kundang itu apa mulanya, kan? Malin Kundang itu apa ya itu? Yang kami tadi siapa yang kami tadi? Malin Kundang itu adalah anak kecil yang hidup bersama ibunya. Dia pertama itu berbakti. Berbakti itu dia baik, ibunya baik. Nah, kemudian ketika dia dewasa, dia pergi ke luar kota, luar negeri untuk mencari pekerjaan. Kemudian ketika dia kembali dari luar negeri, maka dia ketemu ibunya. Dia ketemu ibunya, kata ibunya, anakku Malin Kundang. Kamu main ganteng sekali ya. Terus ketemu ibunya, setelah ketemu ibunya Malin Kundang itu malu. Kenapa kok malu? Karena ibunya itu tampaknya kokoh. Ibunya itu orang miskin, badannya sobek-sobek. Kemudian karena ibunya badannya sobek-sobek, ibunya Malin Kundang marah-marah. Loh, kamu siapa? Kamu bukan ibuku. Kamu hanya orang pengemis, bukan. Akhirnya sama ibunya nangis, ibunya sedih. Kamu anakku kok paling gini ya. Akhirnya ibunya marah. Kemudian ibunya bilang ke Malin Kundang, aku kutuk kamu jadi batu. Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang Malin Kundangnya jadi batu. Jadi batu. Pak batu ini apa? Jadi batu. Nah, sekarang tak tanya, di cerita yang saya ceritakan barusan, siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Malin Kundang dan siapa? Tempatnya kan, dalam cerita tempatnya di mana? Di pulau. Jadi dalam cerita itu pasti ada tokoh dan ada tempat. Terus yang ketiga pasti dalam cerita itu ada namanya peristiwa. Nah, kira-kira peristiwa yang Malin Kundang itu anak yang durhaka kepada
dalam berita itu ada namanya peristiwa. Sudah paham sekarang? Ada bukunya. Hah? Ada bukunya di sini. Iya, warna bukunya bagus. Yang di sini ya ada toko. Jangan tulis biar aja. Toko. Terus apa lagi tadi? Tempat. Ada apa lagi? Peristiwa. Toko siapa toko? Ya, orang yang ada dalam cerita. Orang. Ini Pak Guru memberi kalian lembar yang akan digunakan per kelompok. Kelompoknya gimana Pak? Kelompoknya nanti bagus banget itu yang ini 4 ini bagus. Kali ini 3, ini 3, satu ini. Ini kamu nanti berangkat, jadi jangan bersama ya. Ini kamu kelompoknya ini, ya. Ini juara mas. Apa ini? Ya. Ini 3 kelompok. Nah, di situ ada nama. Tulis anggota kelompok kalian. Anggotanya siapa saja? Ayo, anggotanya. Tentang judulnya tentang apa ini? Cerita yang bawahnya. Ya. Ini loh, ada cerita. Cerita apa? Oh, bukan. Judulnya apa itu? Bukan. Itu dibaca sampai balikan kepada cerita. Ceritanya dibaca dulu. Ya, baca. Baca ceritanya. Isi pada bagaimana diceritain ini sama itu deh situ sebagai apa? Wah, ini Ya, tadi nama toko sifatnya apa? Terus peran tadi jadi apa Umi sama Iko? Ya. Ya lebih saya kayak yang mana dulu saya
Kembali dari kerjaan semua ya. Nah, setelah mengerjakan, sekarang Pak Guru mau kalian bercerita. Kelompok yang tak tunjuk nanti maju untuk bercerita. Harus maju. Tak tunjuk. Itu. Kasih di bawah itu, bagian di bawah. Kasih. Yang kita ini kupu-kupu tadi menceritakan dan kupu-kupu dan kebohongan. Ayo, harus ceritanya. Ayo, bilang selesai deh. Ceritakan, ceritakan tentang kupu-kupu dan ulat. Ayo, ceritakan tentang kupu-kupu dan ulat. Yang lain, siapa nih? Ayo, 1, 2, 3. 6 ribu berapa tadi? Ayo, cerita. Teman-teman, sekarang nih, ayo. Siapa tokoh yang dalam cerita? Bila dan Putri. Apa peristiwa yang terjadi dalam cerita? Ular yang ingin berubah menjadi seekor kupu. Betul teman-teman? Betul betul. Belum cukup rapi, sudah bisa rapi. Anak-anak, tadi kita sudah bawa apa saja ya? Kita telah belajar apa? Bahasa Indonesia tentang apa? Tokoh. Peristiwa. Nah, setelah kita belajar, kita tadi sudah ngapain bersama teman-teman? Kita tadi ngapain? Mengerjakan lembar. Mau gambar. Setelah itu tadi juga ada bercerita. Cerita tentang apa lagi? Upi dan Sila. Nah,
nggak bisa. Nanti kita kelas belajar bahasa Indonesia. Nanti kita belajar apa lagi nanti? Seni budaya. Sekarang silakan. Pak Guru mau cerita. Pak Guru mau cerita tentang seorang pahlawan. Bapak Soekarno, tahu Pak Soekarno? Pak Soekarno siapa Soekarno? Presiden pertama, betul. Pak Soekarno adalah presiden pertama. Dulu di zaman tahun 1930-an Indonesia masih dilanda. Siapa yang menjajah Indonesia? Belanda. Kemudian siapa yang memimpin tentara saat itu? Pak Karno. Pak Karno bersama jenderal namanya Jenderal Sudirman. Iya, Jenderal Sudirman. Dan dulu kita perang pakai Indonesia itu kita perangnya itu pakai bambu runcing. Kalian tahu bambu kan? Bambu itu frame bambu. Nah, bambu itu kayu. Bambu itu kayu tapi di atas kayak runcingan. Buat diruncingkan terus dikasih racun terus dilempar ke Belanda. Belanda. Nah, sedangkan dulu zaman dulu Belanda itu pakai jatuh tembak. Tahu tembak? Tembak itu. Pak Guru juga dulu suka tembak itu. Nah, dulu itu Belanda. Dulu itu Belanda pakai tembak, kita pakai bambu runcing. Kira-kira menurut kalian yang menang siapa? Kok bisa bambu runcing menang? Bukan tembak sudah pada dari jauh dari tembak itu. Aslinya itu lebih kuat tembak. Tapi kenapa kita menang Indonesia menang? Karena zaman dulu itu Indonesia itu semangatnya tinggi sama banyak berdoa. Kalian sebelum perang dulu itu orang-orang berdoa semoga kita menang. Akhirnya perang juga runcing, dijawab menang. Kemudian setelah menang, apa yang terjadi? Pak Soekarno harus menjadi seorang presiden pertama sebagai pahlawan. Sampai sekarang Pak Soekarno dikenal sebagai presiden pertama di Indonesia. Dan wakilnya siapa? Kira-kira pahlawan siapa lagi yang kalian tahu? Pahlawan nasional, bukan Superman. Ini yang oleh siapa lagi? Timnya Yen. Siapa lagi? Ya, sudah Kartini. Era Kartini itu terkenal karena apa? Era Kartini terkenal karena apa? Karena setelah kita tadi belajar, semoga ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat bagi kita ya. Baik, Pak Guru mau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.